يا حبيبي يا محمد إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الغلام يا غلام سميتك بما سبق الله بالعزل ولوح المحفوظ محمد أبي الفتih ibnu Madiansyah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayyuhal gulam, wahai anak laki-laki, samaituka, kami namai akan engkau bima samakallahu bil azal walauhil mahfuz Muhammad Abiyan Fatih ibnu Madiansyah. Barakallah. Semoga Allah memberkahi akan engkau.
Ada, nah itu apa? Pihaknya ada, pihak ada dah, pihaknya. Oh iya iya. Yang Jepang tanah Dayak ada. Oh iya. Insya Allah kita guru berpesan. Yuk pasang dulu. Kita baca Yasin itu Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. Beruntung anak yang bakti kepada Allah, bakti kepada Rasulnya, dan bakti kepada kedua orang tuanya. Sambil berdiri bersalawat, abah akhirnya abahnya membawa anak berkeliling. Ikuti akan ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جماعا فقدت محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا محمد أبيان فتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma inna nas'aluka, kami memohon kepada Engkau, anta ja'alahu, Engkau jadikanlah anak kami, cucu kami Muhammad Abiyan Fatih Ibnu Madian Sah. Barran laka ya Allah, bakti kepada Engkau. Wabarran bi rasulika, bakti kepada Rasul Engkau. Wabarran bi walidayhi, dan bakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma tawil umrahu, ya Allah panjangkanlah umurnya. Wasahih ajasadahu, sehatkanlah batang tubuhnya. Wa qawwi imanahu, kuatkanlah keimanannya. Wa wasi' arzakahu, luaskanlah rezekinya. Allahumma layyin qalbahu, ya Allah lemah lembutkanlah hatinya. Allahumma zayyin qalbahu, ya Allah hiasilah hatinya.
bizinatil iman wal islam wal ikhlas wal ridha wal syukur wal qanaah. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami, wa zurriyatina dan zuriat keturunan kami, qurrata a'yun yang senantiasa menjadi kesenangan hati kami, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam hamba-hambamu yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah. Oh ya anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu tuan rumah buka kaut, baik mengaut iwak, ngaut nasi, dan bajang disurung, nah malah laparakan parut dia mematihakan parut. Nah, biasanya kegiatan tasmihan atau sekaligus betumbang itu diisi dengan syukuran makanan. Dan insya Allah malam ini makanan kita ada makanan berangkat apa insya Allah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah di dalam majelis shalawat, di dalam majelis zikir, di dalam majelis menjalankan sunnah Rasulullah, yaitu pemberian nama kepada anak yang baru lahir. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan meridai lawan kita pada saat amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, zuriat keturunannya, dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberian nama kepada anak, atau bahasanya dengan sebutan tasmiyahan. Ya, tasmiyah ini adalah pemberian nama. Nah, berdasarkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW kepada anak-anak beliau, cucu-cucu beliau. Nah, ketika Sayyidatuna Fatimah melahirkan putra pertama, nah Rasulullah datang di hari pertama, Rasulullah datang di hari ketiga. Di hari ketiga Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man ismu walad? Siapa ngaran anakku? Siapa ngaran cucuku? Nah, lalu ujar Sayyidina Ali, ngaran anak ulun, wahai abah, wahai Rasulullah, adalah Hizbun. Hizbun itu bahasa kira pak. Lalu ujar Rasulullah, cucuku beri nama dengan sebutan Hasan. Wa fi yaumi sabi'ati, di hari nomor 7, Nabi kita tuzbahu syatain, satu riwayat. Nabi menyembelihkan 2 ekor kambing. Setelah Nabi menyembelih 2 ekor kambing, Nabi menyuruh pelayannya untuk memasak daging kambing itu dengan kuah, lawan yang manis. Kuah lawan yang manis. Dan tidak dianjurkan melakukan ibadah akikah itu mengkawak tulangnya, jangan dipatah-patah. Murni berikungan beripah, pahanya ripah, anaknya dicupuk-cupuk nih. Nah, itu anjurannya memasak daging akikah, jangan dicancang-cancang tulangnya, itu hendak afdal. Nah, setelah di hari ke-7 Nabi sembelihkan 2 ekor kambing, lalu Nabi kita Muhammad SAW memberi nama kepada cucunya dengan nama Hasan.
Kemudian Nabi tuh naku, Nabi mentahnik. Tahnik itu dalam bahasa Arab, bahasa kita, Nabi mengunyah korma. Setelah korma itu lembut di dalam mulut Nabi, Nabi ambil korma yang lembut di mulut Nabi tadi, kemudian Nabi masukkan ke mulutnya cucu Nabi, mulutnya anak, dan ditaruh di lalangitan, bukan diilat, di lalangitan muntung anak itu. Kaifiat tahnik itu seperti ini. Nah, setelah Nabi tahnik, watuk laku, Nabi cukur rambutnya. Maka sunnah kita dianjurkan bagi kita untuk menggundul anak. Fa'amar Ali, lalu Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, timbang rambut cucuku ini bizahabi awil fiddah, dengan kadar ukuran emas atau dengan kadar ukuran perak. Jadi rambut nang sebijian digundul tadi ditimbang lawan kadar ukuran emas atau ukuran perak. Siapa badannya samakan. Lalu ya Rasulullah tasaddaq, sedekahkanlah emas itu tadi, sedekahkanlah perak itu tadi. Kaifiatnya seperti ini. Maka ada tradisi bagi kita untuk menggundul anak seminggu sekali. Siapa yang mau menggundul 41 minggu gundul anak, maka anak ini diberikan oleh Allah IQ kecerdasan di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Menang tuh hakam guru beli juga. Seminggu gundul sampai 40 minggu. Nah, inilah kaifiat tata cara Nabi pemberi nama mentahnik, kemudian tahnik dan mencukur tahlik. Ini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pula tradisi bagi kita, al-adat tuhkamu, adat itu bisa menjadi hukum dalam kaidah ilmu usul fikih. Ya, maka ada kebiasaan kita bersyukur atas anak yang sudah mulai merangkak berjalan. Sebelum anak itu turun ke tanah untuk berjalan, diadakan syukuran. Nah, pangarannya batumbang. Makanya ada disebut sebutan batumbang. Dari bati haram baduduk, imbah baduduk batumbang, badiri baduduk, badiri baduduk, belum nahap lagi badirinya, lalu ngarannya batumbang. Maka ketika anak itu sudah mulai bisa berjalan, melangkahkan kakinya ke tanah pelataran rumah, maka orang tuanya bersyukur kepada Allah atas anugerah anak ini sudah mulai bisa berjalan. Maka dilakukan syukuran, ngarannya batumbang. Lain benua, lain adat kebiasaan. Batumbang yang orang hulu sungai, batumbang yang orang Banjar, batumbang yang orang Pelihari, batumbang yang orang Bati-Bati, itu ada perbedaan. Namun semua tujuannya adalah syukuran. Kalau di Pelihari di hulu sungai itu ada palapah. Palapah apa? Bahari nang kuat, nang ada bilah lidinya nang kuat. Palapah itu palapah hanau, pohon aren. Aren itu batangnya kena, palapahnya pun kena. Nah kemudian, pangarannya bilahnya pun kena, bilah lidinya. Maka pelapah aren tadi dibersihkan, daunnya dibuang, sisa adalah dari sisanya lidinya. Ini kan ditata. Lalu ruasannya tadi ada ruasan sampai 7 ruas. 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas, 4 ruas, 5 ruas, 6 ruas, 7 ruas. Puncak atas. Ini ditajak. Di mana ditajak? Di tanah nang sudah diayak, tanah itu suci lah nang kawa dibawa untuk tayamum. Nah diayak, diruruk, dipan kayak ini, ada bahari nyiro. Diruruk, dinyiro. Lalu dinyiro tadi diadaki duit baca. Hakikatnya bila anak menjejak ini, mudahan dalam perjalanan senantiasa mencari rezeki, duit itu dimudahkan oleh Allah dengan nang halal. Ini adat namanya. Nah lalu anak ini sebelum ditumbangi dibacakan Yasin. Dalam Yasin, di surah Yasin itu ada 7 kali mubin. Nah inilah filosofnya. Kenapa harus batang hanau, pelapah hanau atau pelapah nyiur? Karena anak itu merangkak dari ruas nang satu ke ruas nang lain.
Apabila sudah cukup 7 ruas, maka anak ini akan berjalan dengan sempurna. Maka satu cabang daripada lidiknya Hanau tadi, setiap kalimat mubin yang ada di dalam surah Yasin ini ditusukkan sok di lidiknya Hanau tadi. Nah, berarti ini sudah mulai meraih kesempurnaan. Jalan lagi baca Yasin yang dipimpin oleh seorang nang saleh, sampai lagi ke kalimat mubin, cucuk lagi. Nah, dicucuk lagi seperti ini. Sampai 7 ruas. Ini biasanya dilakukan 2 orang. Pertama ada apam putih, ada yang kedua apam merah. Nah, apam putih apam merah ini bisa dikolaborasi supaya rasa nasionalisnya, rasa kebangsaannya itu kuat. Maka adakan bubur habang lawan bubur putih, adakan apam habang lawan apam putih. Ini simbol dari sebuah tulang kita itu putih, darah kita itu adalah merah. Maka semangat kebangsaan merah putih. Kenapa harus apam? Karena apam ini wadah yang mudah dibikin oleh siapapun, baik itu kelas menengah ke bawah ataupun kelas menengah ataupun kelas atas, itu mudah untuk mendapatkan wadah yang bangaran apam ini. Maka apam ini simbol dari sebuah makanan yang bisa dinikmati oleh kalangan ke bawah, kalangan menengah sampai kalangan ke atas. Kadang yang harus dicucuk itu wadah sarikaya, kadang yang dicucuk wadah apam. Nah, setelah tuntung baca Yasin, tuntung juga mencucuk tadi apam sampai ke pucuk, maka dipucuk yang terakhir, dipucuk yang ke-8. Nah, maka ditusukkan apam putih lawan apam habang tadi. Ini berarti sebuah filosofnya apa? Seorang sudah mencapai kemerdekaan dalam kehidupannya, lambang daripada merah putih. Nah, lalu wadah yang apam putih apam habang tadi itu diambil, dilumat, dilembutakan, disuapakan ke anak yang sudah mulai bisa berjalan tadi. Maka anak setelah makan apam di puncak ke-8 itu tadi, maka diangkat oleh ayahnya atau diangkat oleh ibunya atau diangkat oleh kakek neneknya atau diangkat oleh orang saleh, dijajakakan batisnya kemana? Ke tanah nang bahayak tadi. Di tanah tadi ada akuran duit. Nah, setelah itu duitnya diputikin, disalawatakan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika orang yang mengambil duitnya, maka itu adalah simbol sebuah kebaikan yang diberikan oleh seorang anak yang baru berjalan di atas permukaan bumi. Banyak filosof-filosof, adat budaya yang mesti kita lestarikan dan mesti kita ceritakan apa filosof di balik itu semua. Salah satunya adalah batumbang. Ada lagi kebiasaan kita ba'ayun. Nah, itu banyak kisahnya karena parut mulai lapar sudah. Khairul umur awsatuha, paling bagus pada nangahannya aja. Kita kaifiat tasbih tahu, kaifiat mengenai akikah pun sudah mengerti, kaifiat mengenai batumbang pun kita sudah mulai memahami. Mudah-mudahan budaya ini, tradisi ini tidak lenyap, tradisi ini tidak hilang. Regenerasi anak-anak kita senantiasa mengangkat budaya, mengangkat tradisi, mengangkat adat yang menjadi kebiasaan baik bagi orang Banjar, yaitu batumbang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan mencurahkan rahmatnya lawan kita baratan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita baratan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam taat ibadah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit kena kelupaan, kenapa harus ada nyiur ano? Nah, kenapa harus ada uyah? Kenapa ada gula habang? Kenapa harus ada asam? Hakikatnya supaya perkataan seorang anak, perbuatan seorang anak menjadi lama, manis dan masin. Nah, itu hakikatnya. Nah, mudahan kita beruntung juga ucapan kita lama, manis dan masin, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, masya Allah, kuat itu. Makanannya kita. Ya